Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, teman-teman sekalian, ada seorang pencuri mengendap-endap di sebuah malam yang sunyi karena katanya kemaksiatan itu kan enak dilakukan pada waktu-waktu yang sunyi dan waktu-waktu yang gelap gitu ya. Nah, pencuri ini kemudian mengendap-endap berusaha sebaik-baiknya agar tidak ketahuan. Kemudian ternyata ketika dia sedang melaksanakan aksinya, kepergoklah oleh seorang hansip yang kebetulan lewat. Nah, maka hansip itu langsung berteriak, pencuri, pencuri, maling, maling. Langsung maling itu bilang, kamu ini jangan teriak-teriak. Nah, kenapa? Kamu itu mengganggu ketertiban umum. Kamu tuh provokatif sekali, sangat provokatif kamu ini. Jangan teriak-teriak. Kalau kamu teriak-teriak lagi, nanti saya bungkam mulutmu. Kenapa? Karena kamu sangat provokatif. Kira-kira keinget sesuatu nggak kalau misalnya saya cerita seperti ini? Harusnya teman-teman melihat pada kondisi sekarang, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika seseorang berdakwah, menginginkan kebaikan, memperingatkan masyarakat tentang sesuatu bahaya yang akan terjadi di masyarakat itu, di tengah-tengah mereka, maka dituduhlah orang-orang yang berdakwah ini sebagai orang yang provokatif, sebagai orang-orang yang melakukan ucapan-ucapan kebencian, sebuah ungkapan-ungkapan intoleran dan sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu usaha untuk membungkam dakwah, agar orang-orang itu jadi takut untuk berdakwah, agar orang-orang itu tidak lagi berdakwah dan tidak peduli lagi pada kemaksiatan. Mereka juga sering berkata, sudahlah urusan saya, urusanmu, urusanmu. Jangan kamu urusin urusan orang lain. Kamu nggak perlu urusin orang lain, yang penting dirimu sendiri beres dulu. Belum tentu juga orang yang sholat itu baik. Kalau seandainya dia sholat pun itu adalah urusannya dengan Allah, dan kita tidak perlu campuri. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang sekali lagi ujung-ujungnya apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah Anda berlepas daripada dakwah, Anda tidak lagi berdakwah karena Anda takut dibilang orang yang ngurusin orang lain, takut dibilang orang yang kepo, takut dibilang orang yang selalu peduli dengan urusan orang, selalu mau tahu aja dengan urusan orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena di dalam Islam, kepedulian kita terhadap orang lain memang kita wujudkan dengan dakwah. Selain daripada karena ini juga adalah kewajiban yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal, ulama-ulama banyak mengutip ungkapan ini dalam kitab-kitab mereka yang diyakini pertama kali diucapkan oleh Al-Qushairi. Jadi ucapannya adalah bahwa kalau kita melihat satu kemungkaran lalu kita diam terhadap kemungkaran itu, maka ini layaknya setan yang bisu. Nah, jadi Anda mau pilih mana? Mau jadi setan atau mau jadi setan yang bisu? Lebih bagus mana? Ya nggak ada yang bagus sebenarnya. Nah, kenapa? Setan ngomong dengan setan bisu ya sama parahnya. Lah, kalau orang yang mungkar ini mendiamkan kemungkaran ini, ya sudah setan bisu pula gitu kan ya. Artinya adalah apa? Ya kalau ada seseorang yang ketika dia melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang salah, dan dia diam, itu cukup untuk menjadikan dia temannya setan. Maksudnya apa? Turut untuk menjadikan dia untuk berkongsi bersama dalam keburukan itu. Lah, kenapa? Dia membiarkan keburukan. Walaupun ini bukan ayat Al-Quran, walaupun ini bukan hadis, tapi maknanya amat sangat sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya dan Rasul sampaikan dalam hadis-hadisnya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Jadi setidaknya harus ada di antara umat muslim ini satu kelompok yang mereka melakukan tugas-tugas di dalam Islam. Apa tugas-tugas di dalam Islam ini? Yang pertama adalah mereka melakukan yad'una ilal khair, menyuruh orang-orang yang di luar Islam untuk masuk kepada Islam, menunjukkan kebaikan Islam di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ya'muruna bil ma'ruf, mereka senantiasa menyuruh kepada kema'rufan, menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan mereka tunjukkan, mereka tuntun orang-orang untuk masuk ke dalam kebaikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka senantiasa mencegah terhadap kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah, kelompok-kelompok inilah yang melakukan tiga tugas itu, mereka termasuk golongan-golongan yang beruntung. Nah, artinya ini adalah seruan daripada Allah kepada kaum muslimin untuk mengemban dakwah Islam. Mereka menyuruh kepada Islam bagi orang-orang yang di luar Islam. Yang kedua, mereka beramar ma'ruf dan mereka nahi munkar. Artinya, mereka tidak bisa mendiamkan kemungkaran yang ada di depan mata mereka. Ini pun ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Maka siapapun yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan dia. Jangan diam, tidak ada opsi diam di sana. Opsi yang kedua, kalau dia tidak mampu untuk mengubah dengan tangannya,
fabilisani, fa in lam yastati fabilisani. Kalau dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Maka sampaikan kebenaran kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Fa in lam yastati fabiqalbi. Maka kalau dia tidak mampu lagi, maka ubahlah dengan hatinya. Atau minimal dia tidak menyetujui kemaksiatan itu, dia tidak meridhoi kemaksiatan itu, dia pergi daripada kemaksiatan itu sehingga orang tahu bahwa dia tidak suka dengan kemaksiatan itu. Tidak ada opsi di situ untuk menerima kemaksiatan, tidak ada opsi di situ untuk mengiyakan kemaksiatan, tidak ada opsi di situ untuk berdiam. Pilihannya cuma 3, ubah dengan tangan. Bila tidak mampu atau ketika kita menggunakan tangan atau kekuasaan ini lantas kita berhadapan dengan kemaksiatan yang lebih besar, maka opsi yang kedua, sampaikan dengan lisan. Kalaupun tidak bisa sampaikan dengan lisan karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan, maka yang ketiga, jauhi kemaksiatan itu, ingkari dengan hati, fadzalika adaful iman. Rasul sampaikan, maka mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Berarti kalau seseorang ketika melihat kemaksiatan, dia tidak mau mengubah dengan tangannya, tidak pula dia menyampaikan dengan lisannya yang benar, tidak pula dia ingkari dengan hatinya, maka selemah-lemah iman pun dia tidak punya. Ini yang mungkin harus kita sampaikan pada diri kita pribadi saat kita melihat sebuah kemaksiatan. Maka jangan takut dan jangan kita termakan dengan kata-kata, kamu jangan provokatif dong, kamu jangan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian dong, kamu ini intoleran. Ketika kita berdakwah, lantas diomongan seperti itu, kita jangan termakan. Kenapa? Karena ini jelas-jelas adalah usaha untuk memadamkan dakwah. Namanya adalah blame the victim, salahkan korbannya. Sudah jadi korban, lantas disalahkan, seolah-olah ya tidak ada yang benar di dunia ini, yang benar hanyalah yang melakukan kemaksiatan. Maka ketika kita melihat kemaksiatan, tugas kita adalah berdakwah untuk mengubah kemaksiatan itu. Amar ma'ruf, nahi munkar. Pada orang yang belum berbuat kebaikan, kita suruhkan untuk berbuat kebaikan. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita coba untuk ubah kemungkaran itu agar mereka semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, bukan berdiam diri ketika menyaksikan atau melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Persis sama seperti zamannya Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan, seandainya dunia ini atau dakwah ini atau agama ini sebagaimana yang orang-orang tuduhkan bahwa yang penting kita tuh melaksanakan sholat, yang penting kita tuh adalah melaksanakan ketaatan pada Allah, cuma hal-hal pribadi saja, hanya pada ibadah mahdoh saja, maka Rasulullah tidak perlu berdakwah susah-susah, tidak perlu berdakwah pada Abu Bakar, tidak perlu berdakwah pada Umar, tidak perlu kemudian untuk mengislamkan Utsman, tidak perlu untuk mengajari Ali bin Abu Thalib. Lah kenapa? Cukup dirinya saja dan keluarganya saja yang masuk surga. Tidak perlu Rasulullah berdakwah, tidak perlu Rasulullah bersusah-susah mengambil sebuah resiko untuk melawan kebijakan-kebijakan zolim yang disampaikan pada saat itu oleh kafir Quraisy, yang diterapkan pada saat itu oleh masyarakat-masyarakat Arab. Tidak perlu sampai sesulit itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau diturunkan dengan Al-Quran dan kemudian wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau masuk mengubah keadaan-keadaan yang salah, lalu kemudian menunjukkan bagaimana seharusnya kehidupan itu berjalan dengan konsep-konsep Islam. Pemikiran yang Rasulullah bawa, yang beliau sampaikan, bisa jadi membuat orang-orang kafir Quraisy tidak suka, bisa jadi membuat orang-orang jahil merasa terganggu dengan itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah akan menggantikan kezoliman, keserakahan yang mereka adakan sampai saat itu. Maka sama seperti sekarang, ketika Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah masyarakat Arab, apa tuduhan terhadap beliau? Pembuat makar, perusak tradisi, pembuat agama-agama baru, pemuda-pemuda bodoh yang melawan tradisi dan adat istiadat. Ini yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Intoleran, merusak kemudian ketentraman umum, kerukunan umat beragama dan sebagainya. Ini yang dialamatkan pada Rasulullah saat Rasul menyampaikan kebenaran. Nah, jadi di dalam Islam panduannya sangat sederhana sekali. Kalau Anda melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kita, sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Tapi ingat juga, ketika kita mengubah kemungkaran, bukan berarti juga kita harus menjadi kasar. Bukan pula kita harus menjadi berkata-kata kotor, ikut-ikutan mencela atau mencaci maki. Islam mengajarkan kita ketika berdakwah harus dengan yang baik pula. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ahsan di situ adalah dengan cara yang paling baik yang kita mampu, dengan cara yang paling apik yang kita mampu. Ketika kita menyaksikan kezoliman-kezoliman sekarang, kita harus menyampaikan bahwa ini salah, dan menyampaikannya pun itu harus dengan cara yang terbaik. Catat kata ini baik-baik, kebenaran harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Karena itulah kebenaran yang kita punya, yaitu adalah Islam. Kita pahami betul-betul, kita ketahui dalilnya, lantas kita lihat sekarang apa yang salah.
Kita lihat sekarang apa yang tidak cocok dengan kebenaran itu. Ketika kita mengetahuinya, maka kita berusaha mengubahnya dengan cara yang terbaik. Bila saat ini kita menyaksikan misalnya penguasa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, kita tidak boleh mendiamkan. Bila kita menyaksikan sekarang ada kelompok-kelompok yang mereka tidak sesuai dengan Islam, kita juga tidak boleh mendiamkan. Bila saat ini misalnya kita menyaksikan individu-individu ada yang tidak sesuai dengan Islam, kita juga tidak boleh mendiamkan. Kita harus mengubahnya, tapi tentu saja dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dakwah. Tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran, walaupun Anda dituduh sebagai provokatif, walaupun Anda dituduh sebagai intoleran, tapi kebenaran harus tetap disampaikan, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita bangga termasuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang senantiasa mengatakan dakwah-dakwah Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah, yang menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Senantiasa mereka beramal soleh dan mengatakan dengan bangga, kami termasuk bagian daripada umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, satu lagi, laki-laki. Baik, pertanyaan saja, tidak ada umrahnya. Saya baca dulu yang ini ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya dakwah bagi setiap muslim? Baik, dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Dalilnya Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun ke jalan Rabbu dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Dengan yang bijak. Di apapun profesi Anda umat dakwah. Di kantor tampilkan akhlak Islam. Bicara yang baik, yang jujur, jangan korupsi, jauhi maksiat. Jadi ketika orang melihat Anda akhlaknya baik, akan bertanya siapa dia? Dia seorang muslim. Ketika akhlak muslim dilihat, Anda sedang berdakwah dengan akhlak Anda. Di rumah suami dakwah dengan akhlaknya kepada istrinya, dakwah kepada anaknya, dakwah kepada tetangganya. Tidak harus Anda langsung ke masjid kemudian Anda sampaikan ceramah, tidak. Karena dibagi 3 bagian. Ada mubaligh yang menyampaikan pesan, ada da'i yang mengajak, ada alim yang memberikan fatwa. Masing-masing punya misi dakwah. Mubaligh menyampaikan pesan kehidupan, da'i mengajak kepada kebaikan, dan alim memberikan fatwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua punya potensi untuk berdakwah. Banyak dari ayat Quran dan hadis yang mengatakan kewajiban berdakwah. Apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana jika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada biku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. Usah kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di Mesir. Saya dari ITB. Insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesinmu itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama. Tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada tetangga kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji. Sisakanlah waktu untuk di jalan Allah. Ayolah ke masjid. Tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Mereka datang itu dengan titik puluh keringatnya, meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan dengan anak istri berkumpul, diluangkannya itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mereka sedang berdakwah. Mereka inilah yang da'i. Maka kalau disebut da'i kita Ustaz Abdul Somad, enggak. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di dalam masjid. Masyarakat ini 10. Yang ke masjid itu 5. Yang rajin sholat subuh itu 2. Yang 2 inilah yang diceramahi soal. Inti. Ini Densus 99 semuanya. Pasukan khususnya itu. Yang berdakwah itu mana? Yang masuk ke kampung-kampung. Yang masuk. Insya Allah nanti kita akan ajak adik-adik kita yang berdakwah di pedalaman suku Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akik, suku Laut. Mereka inilah yang da'i-da'i. Dia tidak LCMA.
Dia tidak profesor doktor, tidak pernah ke Kairo, ke Makkah. Tapi mereka mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari menyembah hantu kepada menyembah Allah. Inilah dakwah. Masalah mengajak, kewajiban bersama. Tapi kalau sudah bicara hukum, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam acara Mufti menjawab. Tanyalah Ustaz Mustafa Umar, tanyalah para ahli fikih kita. Bedakan antara menjawab fikih dengan masalah mengajak. Ajak mengajak, tanggung jawab bersama. Masalah menjawab pertanyaan, aku cuma ngajak sholat. Kalau masalah hukum sholat, kau tanya Ustaz. Ini beda kan? Jangan, oh, ini bukan tanggung jawab kita nih. Udah ada Ustaz, biar aja lah Ustaz yang ngajak. Apa? Makanya perkenankan dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan poin-poin penting tentang masalah dakwah, setidaknya membukakan kepada kita satu ilmu pencerahan supaya kita paham bagaimana dakwah yang seharusnya yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Karena efek dari dakwah yang salah itu bukan memberikan obat, tetapi justru menambah penyakit umat dan akhirnya gagal untuk menegakkan agama Allah. Karena inti dalam dakwah itu bukan untuk membesarkan kelompok, bukan untuk membesarkan golongan, tetapi inti dari dakwah itu adalah bagaimana kita di dalam berdakwah ingin membangun Islam supaya Islam ini dapat tegak di atas muka bumi dan menjadikan Allah dan Rasulnya kembali ada di atas muka bumi. Inilah yang menjadi hal yang kita harus pahami, bahwasanya dakwah itu tidak sama sekali membesarkan kelompok dan golongan. Siapapun hari ini yang mereka membangun dakwah, tetapi sebenarnya dia membangun kelompoknya dan golongannya, walaupun mereka selalu teriak-teriak anti hizbiyah, anti berkelompok, tapi justru berapa banyak orang yang mengatakan anti berkelompok, tetapi ternyata dia justru paling berkelompok daripada yang ada. Ya, jadi artinya bahwasanya kita harus paham dakwah yang benar itu betul-betul untuk membesarkan Islam. Makanya inilah yang kita harus pahami betul. Maka kita mulai bincang-bincang kita tentang masalah dakwah. Sebelum kita menyampaikan dan kita menjelaskan tentang dakwah, maka saya menyampaikan nanti poin per poin yang nanti kita harus pahami. Kita akan mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama yang kita harus mengerti, sesungguhnya tujuan di dalam kita berdakwah ini penting. Tujuan seseorang itu ketika berdakwah itu harus benar. Tidaklah orang yang terlibat dalam dakwah kecuali tujuannya harus benar. Tujuan di dalam dia berdakwah adalah bagaimana menjadikan manusia beribadah yang murni kepada Allah dan tidak terjebak kepada segala kesyirikan. Ditulis dulu nanti baru diterangkan. Sudah? Ya, letakkan pulpennya dulu. Maka kita harus paham bahwasanya tujuan di dalam kita berdakwah sekali lagi bukan untuk membesarkan kelompok. Ibu-ibu tentunya dan ummahat tentunya sekarang punya hati nurani dan punya hati. Siapapun yang menyeru kepada kelompoknya, siapapun itu akan terlihat secara jujur oleh masyarakat. Walaupun terkadang kita sering mengatakan kami anti kelompok, tapi bisa jadi berapa banyak orang yang membangun dakwah tetapi untuk kelompoknya dan golongannya. Padahal kita harus paham, tidaklah dakwah ini dibangun oleh Nabi lalu diwariskan kepada para sahabat sampai kepada kita hari ini bukan untuk membesarkan kelompok dan bukan untuk membesarkan golongan. Tetapi tujuan di dalam kita berdakwah adalah bagaimana mengembalikan manusia supaya manusia beribadah yang murni hanya kepada Allah dan betul-betul membangun agama Allah supaya tegak di atas muka bumi ini. Terutama ketika kita mendapati fitnah hari ini, fitnahnya adalah ketika orang kafir berkuasa di atas orang yang beriman. Dan kewajiban kita adalah bagaimana mengembalikan Islam itu menjadi agama yang tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Islam. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggian Islam itu sendiri.
Makanya siapapun yang mereka berdakwah tetapi mereka mengajak kepada kelompok dan mengajak kepada golongan serta mengajak kebencian kepada kelompok dan golongan yang lainnya, pastikan itu ada yang salah dalam proses niatnya. Karena sesungguhnya memang dakwah adalah untuk menegakkan agama Allah. Maka inilah yang disampaikan oleh Abu Sufyan bin Harb ketika dia mengatakan kepada pemimpin Kaisar Romawi. Jadi ketika Abu Sufyan itu memerangi Romawi, maka ketika Abu Sufyan itu ditanya oleh orang Romawi, yaitu ketika Raja Romawi itu pengen tahu sudah datangnya Rasul atau belum, maka kemudian dia berdialog dengan Abu Sufyan yang saat itu masih menjadi musyrik. Maka kemudian Abu Sufyan itu bercerita tentang Rasulullah Muhammad. Ini merupakan testimoni jujur yang datang dari orang musyrik ketika mengomentari apa yang dilakukan oleh Nabi di kota Mekah. Maka Abu Sufyan itu mengatakan, ya'muruna an na'budallah wahdahu wa la nusyriku bihi syai'a wa yanhana amma kana ya'budu aba'una. Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang laki-laki di antara kami yang kemudian mengajak kami untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan dia selalu mencegah kami supaya kami tidak menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Di situ pengakuan ataupun testimoni dari Abu Sufyan menggambarkan dakwahnya Nabi, bahwasanya Abu Sufyan itu jujur mengatakan sesungguhnya dakwahnya Rasul itu bukan dakwah kepada kelompok, tapi dakwahnya adalah mengajak manusia beribadah yang murni kepada Allah dan mencegah manusia dari peribadatan yang dilarang oleh Allah dan dilakukan oleh bapak nenek moyang mereka. Makanya perkataan ini ditegaskan kembali oleh kemudian Rib'i bin Amir kepada Rustum. Rustum ini panglima Persia sebelum terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Persia. Maka pada waktu peperangan itu, maka Rib'i bin Amir itu berkata kepada Rustum ketika Rustum itu kaget, ini ngapain sih orang Arab itu datang dan memerangi kerajaan kami yang sudah mapan selama ratusan tahun. Karena Persia itu kerajaan yang sudah mapan ratusan tahun. Tiba-tiba ada bangsa pengembala kambing yang tidak pernah mereka kenal, tiba-tiba datang kepada mereka dan memaksa mereka untuk masuk Islam dan beriman kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada api. Maka kemudian Rustum itu berkata, lo yang menjadikan kalian keluar dari kerajaan kalian, wilayah kalian kepada kerajaan kami itu apa? Perhatikan jawaban dari Rib'i bin Amir, mengatakan ibta'atsanallahu linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min dzikid dunya ila sa'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Maka kemudian Rib'i bin Amir itu berkata kepada Rustum, sesungguhnya yang mengeluarkan kami, yaitu yang memerintahkan kami adalah Allah, untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju peribadatan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada lapangnya dunia, dan mengeluarkan dari agama yang batil menuju kepada keadilan Islam. Dua perkataan ini saya ambilkan dan diambil oleh para ulama untuk menegaskan kepada kita bahwasanya inti dalam dakwah itu adalah mengembalikan Islam pada puncak kejayaan, mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada segala apapun di atas muka bumi, untuk menuju kepada keagungan dan kelapangan Islam dan menuju kepada ibadah yang murni tanpa berbuat kesyirikan. Makanya inilah yang menjadi inti dalam dakwah. Jadi kalau ada orang yang berdakwah tetapi ternyata membela kelompok, ibu pasti nanti bisa ngerti sendiri orang-orang yang semacam ini. Ketika mereka membangun kelompoknya, tidak menerima siapapun kecuali kelompoknya dan membangun golongannya, tidak pernah mau untuk berbesar hati menerima yang lainnya, maka mereka selalu mengedepankan kelompoknya dan golongannya dan tidak pernah menempatkan kelompok yang lain pada tempat yang semestinya dia hormati. Maka semacam itu ibu, dakwah semacam itu bukannya memberikan kemaslahatan, tetapi dakwah semacam itu adalah merusak tatanan yang akhirnya melambatkan perjalanan kita untuk membawa Islam itu pada puncak kejayaan. Ya, karena dakwah itu bukan otot-ototan. Dakwah itu bukan arena debat yang kemudian selalu diselesaikan dengan catatan kaki. Tapi dakwah itu adalah bagaimana kita betul-betul mengembalikan Islam kepada puncak kejayaan. Makanya kemarin mungkin ibu-ibu masih ingat, saya menyampaikan kepada ibu-ibu kan, bagaimana Imam Ibnu Taimiyah itu beliau bermadhab kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hambal.
dan beliau banyak bergesekan dengan madhab Asy'ariyah. Tapi ternyata walaupun beliau pun menjadi korban fitnah dari madhab Asy'ariyah, tapi ternyata beliau berbesar hati untuk memuji madhabnya Asy'ariyah, walaupun kemudian banyak pokok perkara yang tidak sama antara pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal dengan Asy'ariyah. Tetapi ternyata Imam Ibnu Taimiyah itu memuji Asy'ariyah dan mengajak Asy'ariyah itu untuk bersatu di bawah kalimat Islam. Itulah dakwah. Itulah dakwah. Kapan menempatkan vonis, kapan tidak memvonis, kapan kemudian menjelaskan, kapan harus diam dulu. Makanya semua itu merupakan contoh dari apa yang menjadi sepak terjang dakwahnya Imam Ibnu Taimiyah, supaya kita paham, supaya kita ngerti dakwah ini bukan main kelompok-kelompokan. Dakwah ini bukan main golong-golongan. Karena sesungguhnya dakwah itu membangun agama Allah. Kalau kita membangun agama Allah, berarti harusnya kita bisa duduk bersama. Kalau ada orang yang kemudian diajak duduk bersama mengatakan kami tidak mau duduk dengan ahlul bid'ah, lah kamu antum yakin antum yang benar? Bisa jadi orang yang kita tuduh dengan ahlul bid'ah, bisa jadi dialah yang benar di hadapan Allah, dan bisa jadi kemudian kita yang kurang benar ketika kita belum mengetahui dalilnya. Karena yang kita cintai itu adalah dalil yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah, dan kita harus paham. Sebanyak apapun kita membaca kitab, mungkin ada banyak lembaran kitab yang belum kita baca dan belum kita kaji. Bisa jadi ada fulan yang lebih tahu daripada apa yang saya baca, dan bisa jadi fulan tidak tahu apa yang saya baca. Makanya komunikasi dai merupakan bagian yang juga tidak terpisahkan. Karena apa? Karena dakwah itu membangun agama Allah, membebaskan manusia dari peribadatan yang syirik menuju kepada ibadah yang murni kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya kita mengenal tujuan di dalam dakwah. Tapi kalau semuanya sudah berdakwahnya itu adalah bukan untuk membangun agama Allah, maka pasti ada kerusakan yang ditimbulkan. Akhirnya kemaslahatan yang diperoleh tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Mungkin dakwahnya bisa merubah orang sedikit, tapi kerusakan yang ditimbulkan itu jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang diberikan. Mungkin bisa menjadikan kita nutup aurat. Mungkin ada dakwah yang bisa menjadikan kita dulunya tidak menutup aurat, hanya menutup aurat. Tapi ternyata setelah dia menutup aurat, ternyata banyak memberikan bencana dan musibah dalam kehidupan konteks dakwah tanpa disadari. Karena apa? Memandang dakwah dengan cara pandang tujuan yang salah. Jangan kita menganggap bahwasanya yang punya tujuan untuk memuliakan Islam itu hanya saya. Tapi orang lain pun sebenarnya punya tujuan yang sama. Kalau kita belum ketemu, diadakanlah dialog yang baik. Karena ini kan dakwah. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Karena semuanya kembalinya kepada agama Allah. Dan inilah yang menjadi perhatian besar kita. Karena dari poin yang pertama ini, kita akhirnya mulai melihat satu persatu orang-orang yang ketika mereka berdakwah punya niatan yang mungkin salah. Mungkin saya juga mungkin salah, mungkin orang lain juga salah. Tapi siapapun yang membangun dakwah untuk kelompok akan terlihat secara jujur oleh masyarakat. Umat akan melihat siapa yang betul-betul berdakwah untuk kelompok dan golongan. Dan jangan pernah mengatakan banyaknya orang itu menjadi standar kebenaran. Ya, karena kemudian ada orang yang mengartikan alhamdulillah sekarang dakwah kita diterima. Berarti ini adalah fitrah manusia menerima kebenaran dengan ratusan orang yang datang ke tempat-tempat kajian kami. Dakwah itu tidak pernah disandarkan kepada pengikut dan berapa kuantitasnya, tetapi dakwah itu ditentukan bagaimana nilai dari dakwah itu bisa membangun agama Allah, bisa mewariskan kader, bisa mewariskan militansi untuk kemudian supaya orang itu mampu membangun agama Allah secara benar. Ya, itu yang pertama yang harus kita pahami. Setelah kita mengetahui bahwasanya tujuan dakwah itu semacam itu, tentunya kita paham dakwah ini merupakan salah satu perkara yang sifatnya doruriyah. Doruriyah itu adalah sifatnya mendesak. Dan hari ini setiap orang harus mengambil peranan di dalam dia berdakwah. Jadi setiap orang ketika sudah paham tentang dakwah yang semacam ini, maka setiap orang harus paham bahwasanya dia itu berkewajiban untuk membangun dakwah sesuai dengan apa yang dia mampu. Karena apa? Sifatnya doruriyah. Doruriyah itu sudah mendesak ibu. Karena sesungguhnya berapa banyak umat yang sekarang belum paham. Dan mereka umat itu akan paham yaitu kecuali dengan dakwah. Ini termasuk doruriyah. Karena kita melihat konteks ketika
orang kafir itu menguasai kaum muslimin dan mendolimi banyak kehidupan kaum muslimin, efek yang dirasakan oleh kaum muslimin, mereka dijauhkan dari agama sampai kemudian mereka tidak mengerti tentang konsep kebenaran kitabullah dan sunnah. Makanya dakwah itu menjadi sifatnya daruriyah, sifatnya itu mendesak. Ditambah lagi dengan orang kafir, bahwasanya orang kafir itu mereka tidak pernah ridho, ya. Maka kemudian mereka tidak pernah ridho ketika melihat Islam itu tegak di atas muka bumi. Itu fitrahnya orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya satu kesatuan dua alasan inilah yang menjadikan kita akhirnya faham dakwah ini menjadi perkara yang sifatnya mendesak. Satu, banyak orang yang hari ini tidak paham tentang Islam karena kondisi ketika kita hari ini dijajah sama orang kafir menjadikan banyak umat yang tidak paham tentang ajaran agamanya. Ini efek yang panjang, Ibu. Jadi perjalanan panjang kita hari ini merasakan umat semacam ini adalah ketika kita melihat orang kafir betul-betul menguasai dan mendolimi kaum muslimin, diambil kaum muslimin dari tempatnya lalu kemudian dijauhkan dari agama. Makanya kebutuhan kita kepada dakwah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Dia bersifat darurah, dia bersifat mendesak, dan setiap orang harus mengambil peranan sesuai dengan apa yang dia mampu. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.